yang mempelajari tentang human excellence. Seseorang bisa jadi hebat, seseorang bisa menjadi excellence dengan mempelajari beberapa teknik yang diajarkan di NLP tersebut. Nah, malam ini kita akan gunakan 2 teknik yang diajarkan di NLP tersebut untuk bisa memaksimalkan potensi Anda dalam berbahasa Inggris. Nah, sebelum kita mulai, saya ingin bertanya kepada Anda terlebih dahulu di sini. Mohon, kalau boleh, kameranya diaktifkan kali ya, karena saya seperti berbicara dengan Mas Daryono aja. Nggak bisa ngeliat, karena biasa di kelas, kalau ketemu siswa itu kan kelihatan nih, kayaknya kalau di Zoom ini seperti bicaranya sendirian gitu. Mungkin kalau ada nanti bisa boleh dinyalain lebih baik lagi gitu ya. Baik, karena saya ingin cek Anda juga gitu ya. Sekarang saya ingin tahu kalau Anda ingin bisa menghafal kosakata dengan cepat, sebetulnya ada syaratnya nih. Ya, ada syaratnya seperti ini. Tolong lihat ke saya dan ikuti gerakan saya berikut ini gitu ya. Saya ingin tahu kira-kira dominasi otak Anda gitu. Ini ada di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Nah, caranya seperti ini. Tangan Anda boleh ke depan seperti ini. Nah, seperti ini. Ya, dikedepankan. Oke. Dua-duanya gitu. Kamera saya nggak kelihatan. Oke, begini. Ya, oke. Nah, di hitungan ketiga, saya minta Anda satukan tangan Anda seperti ini. Oke ya, di hitungan ketiga Anda satukan seperti ini. Nempel gitu ya. Oke, bisa kita mulai ya. 1, 2, 3. Yuk, satukan. Yang netral aja. Maksudnya tanpa direkayasa. Anda nyamannya ketika disatukan seperti ini. Tangan Anda, jempolnya ada yang maksud jempolnya yang di atas itu yang kanan atau yang kiri. Sekali lagi ketika tangan Anda disatukan seperti ini, jempol Anda yang ada yang di atas maksud saya sekali lagi, yang kanan atau yang kiri. Nah, sekarang saya ingin Anda kasih icon di Zoom Anda masing-masing. Kalau yang jempolnya yang di atas yang kiri, tolong tunjuk tangan. Misalkan kalau yang kiri Anda tinggal kasih reaction, misalkan seperti ini di layar saya Anda bisa melihat. Ini kalau jempolnya kiri sekarang coba saya ingin tahu. Siapa di sini ketika tangannya disatukan, jempol kirinya yang di atas. Baik, Mbak Lulu. Nah, oke. Apa artinya nanti akan saya kasih tahu. Oke, Pak Malianto. Sama jempol yang di kiri yang di atas. Oke, yang lainnya? Mas Daryono. Kira-kira kanan atau kiri nih? Oke. Ya berarti yang sisanya adalah yang kanan. Oke. Sisanya yang kanan. Berarti yang jempolnya yang di atas kiri hanya 2 orang, yang sisanya yang kanan seperti itu. Maksudnya apa? Baik, nanti kita akan mengacu. Beberapa orang kadang-kala ketika mengingat itu sangat sulit karena memang tidak memaksimalkan potensi yang ada dalam pikiran itu, otak kanan atau otak kiri mereka. Nah, untuk itu saya akan mengajak Anda untuk melihat slide saya berikut ini. Namun saya ingin sampaikan juga program Hipnocative itu apa sih gitu ya. Tadi saya sudah masuk langsung ke materi sedikit. Program Hipnocative adalah pembelajaran bahasa Inggris yang mengacu pada bagaimana meningkatkan kepercayaan diri seseorang. Jadi tahun 2009 tepatnya di lembaga saya di Mantika English gitu ya. Kalau saya bisa berbagi slide, Mr. Daniel bisa dibantu nih. Mungkin saya akan coba aktifkan slide saya berikut ini. Bentar. Oke. Oke, saya akan share screen. Oke. Mudah-mudahan bisa dilihat ya. Baik, bisa dilihat hasil survei di lembaga saya di Mantika tahun 2009 di Tebet Raya. Ada yang bisa lihat slide-nya? Ya. Bisa dilihat ya? Baik, saya menemukan bahwa pembelajar bahasa Inggris ketika mereka sudah belajar dengan kami di kelas-kelas conversations, ada rasa yang mereka alami ketika berbicara bahasa Inggris. Apa yang mereka alami? Pertama, mereka mengatakan malu untuk berbicara bahasa Inggris. Yang kedua, tidak pede untuk berbicara bahasa Inggris. Yang ketiga, kalau berbicara itu takut salah. Ya, ngomong takut salah, jadi sehingga tidak bisa, atau mau memulai itu sulit sekali. Dan yang paling banyak juga mengatakan bahwa paham sih, tapi kalau mau ngomong tuh susah. Nah, seperti itu. Kira-kira di sini ada nggak yang merasa seperti itu? Coba Anda amati kembali diri Anda masing-masing, apakah Anda mengalami hal seperti ini? Ini latar belakang yang saya lakukan ketika saya membuat program Hipnocative Speech. Jadi kami menemukan dari beberapa peserta kelas conversations dan guru-guru kami mendiskusikan kenapa ya anak-anak masih malu, nggak pede, takut berbicara ketika ngomong bahasa Inggris seperti itu. Nah, dari pengamatan tersebut akhirnya kami menganalisa dari hasil jawaban-jawaban peserta kursus kami gitu ya, menganalisa kembali apa saja yang mereka alami. Ternyata banyak sekali ya. Ini datanya, dan dari data yang kami peroleh tersebut, permasalahan yang paling utama adalah yang 4 tadi. Malu, tidak pede, takut salah, kurang berani gitu ya. Ada 4 poin yang menjadi kendala. Selain hal di sini, mungkin salah satunya juga ada di sini, terbatasnya kosakata ya. Terbatasnya kosakata ini menjadi penghalang dari keberhasilan berbahasa Inggris seseorang. Nah, akhirnya
kami mengelompokkan bahwa kendala-kendala yang berhubungan dengan malu, takut salah, tidak pede, sebetulnya berhubungan dengan kendala software. Kami punya software karena berhubungan dengan psikologis. Kendala software itu diantaranya ini, tadi malu, tidak pede, takut salah, paham tapi mengutarakannya, bahasa Inggris itu susah. Jadi ada sugesti-sugesti yang bekerja dalam pikiran bawah sadar seseorang untuk menjadikan orang tersebut susah untuk berbicara bahasa Inggris. Dan juga ada pengalaman tidak menyenangkan. Nah, ada beberapa orang juga yang mengalami trauma dengan bahasa Inggris, pernah dipermalukan, pernah dimarahin, dan sebagainya ya. Nah, di satu sisi ada juga kendala yang berhubungan dengan hardware atau yang berhubungan dengan bahasa Inggris itu sendiri. Misalkan grammar, ya, tenses, vocabulary, speaking, pronunciations, reading, gitu ya, dan terakhir writing. Ini yang berhubungan dengan hardware. Saya percaya bahwa Anda pasti sudah belajar di sekolah. Dan Anda hari ini pun yang hadir di malam ini, saya percaya sudah bisa berbahasa Inggris. Walaupun tingkatannya berbeda-beda. Ada yang beginner, gitu ya, ada yang elementary, ada yang intermediate. Nah, saya percaya Anda sudah belajar bahasa Inggris. Tapi kenapa sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris masih tidak mau bicara bahasa Inggris juga? Kan itu menjadi kendalanya. Sehingga banyak sekali dari pengamatan kami bahwa permasalahan dalam belajar bahasa Inggris bukan hanya pada aspek hardware saja, namun juga aspek software. Nah, antara pengajaran software dengan hardware ini tidak nyambung gitu. Karena seringkali ketika Anda belajar di sekolah, coba Anda cek kembali. Dulu ketika belajar bahasa Inggris di sekolah, pasti fokusnya hanya pada tes. Iya nggak? Anda belajar pasti tujuannya ujung-ujungnya untuk bisa dapat nilai yang bagus. Anda ujung-ujungnya belajar bahasa Inggris untuk bisa ikut ujian. Sehingga kemampuan bahasa Inggris Anda dalam hal speaking tidak ada gitu. Saya pun merasakan itu. Sudah belajar bahasa Inggris bertahun-tahun dari mulai SMP dulu ketika saya belajar start dari SMP sampai dengan saya kuliah, saya masih nggak bisa bahasa Inggris. Apa yang terjadi? Karena kita hanya belajar hardware. Mungkin tenses tahu, grammar tahu, tapi ketika untuk berbicara sulit sekali. Nah, kami menganalisa di sini ada gap. Antara software dan hardware ini tidak nyambung. Ya. Ada gap seperti itu. Kalau pembelajaran zaman sekarang yang saya amati sudah mulai nyambung. Karena anak-anak di kelas atau di lingkungan sekolah sudah berani sekolah-sekolah menerapkan bilingual school gitu ya. Sekolah-sekolah yang langsung mengaplikasikan pengajaran itu dengan pembelajaran yang menggunakan bahasa Inggris langsung di kelas-kelas seperti itu ya. Zaman sekarang udah oke banget. Nah, mungkin generasi saya dulu nih yang masih hanya menggunakan bahasa Indonesia ketika pengajarannya. Dan ada gap di sini ya antara software dan hardware. Sehingga kami mencoba untuk membuat sebuah program yang menggabungkan antara pembelajaran software dan juga pembelajaran hardware. Yang kami nama dengan Hypnocative Speech seperti itu. Singkatan dari Hypnosis Active Speaking. Di mana fokus kami adalah bagaimana supaya orang-orang Indonesia yang belajar bahasa Inggris berani untuk speaking. Karena belajar bahasa adalah belajar komunikasi. Kan tidak mungkin kalau Anda mengatakan bahwa saya bisa tuh bahasa Inggris, tapi di hati aja, kan nggak mungkin seperti itu. Jadi bahasa itu adalah means of communication gitu ya, sesuatu yang harus diucapkan. Nggak bisa Anda mengatakan bisa tapi di hati, kan seperti itu. Nah, tantangannya ini, dan kami menemukan bahwa memang ada hubungannya ketika tadi saya minta di awal, Anda menggerakkan tangan, sepertinya dominasi orang-orang Indonesia itu banyak aktivasinya di otak sebelah kiri. Atau yang jempolnya tadi yang di atas sebelah kiri. Ya, seperti itu. Kalau yang jempolnya di atas sebelah kanan, Kalau yang jempolnya di sebelah kiri, biasanya dominasinya aktif sebelah kanan. Nanti akan kita bahas ya mengenai aktivasi otak tersebut. Nah, antara software dan hardware tidak nyambung. Nah, pertanyaan saya kepada Anda malam ini, kira-kira apa kendala Anda? Ada di software atau di hardware? Sekali lagi, apa kendala berbahasa Inggris Anda? Apakah di level software atau di level hardware? Apakah Anda terlalu malu, tidak pede, takut salah, ya, menganggap bahwa bahasa Inggris itu susah, sehingga Anda sulit sekali ngomong bahasa Inggris. Bahkan ketika saya melakukan terapi berbahasa Inggris, banyak sekali saya menemukan yang namanya mental block, yaitu hambatan berbahasa Inggris. Misalkan, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa karena mungkin kultur budaya di beberapa daerah mengatakan bahwa bahasa Inggris itu bahasa penjajah. Mereka dilarang untuk mempelajari hal tersebut. Ada yang seperti itu. Sehingga bagaimana mungkin mereka akan bisa. Ada juga yang mengatakan bahwa bahasa Inggris itu mudah gitu. Dan karena mereka sudah pintar dengan beberapa materi-materi pembelajaran yang lain di kuliah. Namun ketika belajar bahasa Inggris, mereka menemukan bahasa Inggris itu beda dengan materi-materi kuliah yang mereka pelajari. Karena bahasa itu adalah ilmu bahasa itu, saya adalah ilmu komunikasi. Sehingga ketika mereka untuk berbicara, mereka frustasi. Ternyata bahasa itu susah. Pada awalnya mereka menganggap itu mudah. Jadi ada hambatan-hambatan mental. Bahkan saya pernah melakukan sesi terapi di mana saya mensimbolkan bahasa Inggris itu dengan sebuah bangku.
panic trap ini disebut dengan empty chair. Jadi saya taruh di depan orang tersebut kursi yang merupakan berbaris. Dan beliau bukan mengatakan ketika saya melakukan sesi terapi, orang ini benci sekali dengan bahasa Inggris sampai kursinya itu dipukul. Gitu. Apa yang dia katakan? Gara-gara kamu saya tidak bisa naik jabatan, gara-gara kamu saya tidak bisa kesempatan untuk luar negeri, gara-gara kamu saya jadi dan sebagainya, emosinya dikeluarkan semua. Karena memang ada beban-beban mental. Ini masuk ke poin yang di bawah ya dari program software tadi yang ada di slide, maksud saya kendala di mana ada pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut. Nah, ini harus diantisipasi. Jadi sebenarnya permasalahan berbahasa Inggris itu kalau saya amati bagi sebagian orang sedikit kompleks ya. Terutama kalau kita fokus di psikologis, apakah Anda mengalami hal tersebut? Ya, sekali lagi silakan Anda cek. Nah, kendala mana? Software atau hardware? Sekali lagi software atau hardware. Mungkin nanti sambil diketik karena saya akan berbicara terus. Kalau ada yang ingin bertanya, Anda boleh kasih betul. Di kolom apa? Silakan di kolom komen ya. Silakan Iya, diketik di kolom komen. Nah, kalau ada teman-teman pertanyaan nanti saya bantu bacakan. Iya, betul. Kendala software kah atau kendala hardware sebetulnya, ya. Jadi Anda harus analisa tersebut. Nah, kalau misalkan kendala software, bagaimana cara penyembuhannya? Nah, itu kami berikan di pelatihan kami yang namanya Hypnocative Speech. Di mana di program tersebut kami menyelenggarakan pelatihan yang ya berbasis awalnya adalah hipnosis. Sebetulnya program Hypnocative ini bukan baru, di luar negeri sana sudah ada yang namanya Suggestopedia Method gitu ya. Yang oleh kalau nggak salah Lazanov, seorang psikolog dari Bulgaria yang mengajarkan bahasa Inggris dengan pendekatan hipnoterapi seperti itu. Jadi siswanya diajak tenang dulu, bahkan diajak relax, pejamkan mata, diputarkan audio, mereka membayangkan kosakata. Bahkan ada beberapa kegiatan di mana siswanya disuruh di suatu ruangan gitu ya, dikasih slide, lalu lampunya dimatikan dan fokus ke depan ketika dikasih slide kosakata dengan artinya diputar film tersebut, mereka mampu mengulangi lebih banyak lagi ingatan-ingatan mereka, maksudnya dengan cara-cara seperti itu. Jadi program ini bukan program baru, sebenarnya sudah ada, namun saya di sini mencoba untuk mengembangkan dengan prinsip-prinsip yaitu hipnoterapi dan NLP, materi yang saya dapat di pelatihan NLP atau singkatan dari Neuro Linguistic Program. Baik, oke, silakan ada cek kembali kira-kira apa ada kendala software atau kendala hardware. Nah, saya punya anekdot lucu nih. Ada cerita di sini, seorang pembantu rumah tangga yang punya kekasih seorang bule bernama Robi. Bule ini dari Amerika, nggak tanggung-tanggung gitu ya. Tapi dia tidak sanggup untuk berbicara dengan kekasihnya tersebut. Maka Mbak Sumi, nama pembantu tersebut, mohon maaf jika nama ini ada seseorang, tidak bermaksud untuk membuat tersebut ya. Maksudnya ini hanya kiasan aja ya. Mbak Sumi menulis surat dengan berbekal pengetahuan bahasa Inggris dan kamus tebal seadanya. Isi suratnya seperti, "Hi Robi, with this letter I want to give know you." Hai Robi, bersama surat ini saya ingin memberitahu kamu. I want to cut connection with us. Saya ingin memutuskan hubungan kita. I have think this very cook. Saya telah memikirkan hal ini masak-masak gitu. Jadi masak-masak bahasa Inggrisnya cook gitu ya. Lalu I know my love only clap half hands. Saya tahu cinta saya hanya sebelah tangan. Correctly, I have see you go with a woman entertainment at town with my eyes and head myself. Saya sudah lihat kamu pergi bersama wanita penghibur di kota dengan mata kepala saya sendiri. Jadi wanita penghibur itu woman entertainment. You always ask apologize back times. Kamu selalu aja minta maaf berulang-ulang kali. Your eyes drop tears crocodile. Matamu mencucurkan air mata buaya. You crack a man crocodile land. Kamu benar seorang laki-laki buaya darat. My friends speak you play fire. Teman saya bilang kamu bermain api. Now I know you crack play fire. Sekarang saya tahu kamu benar bermain api. So I break connection and pull body from love triangle this. Jadi saya putuskan hubungan dan menarik diri dari cinta segitiga ini. I know result I pick this very correct because you love she very big from me. Saya tahu keputusan yang saya ambil benar karena kamu mencintai dia lebih besar daripada saya. But I still will not go far from here. Namun saya tetap tidak akan pergi jauh-jauh dari sini. I don't want you to play with my liver. Saya tidak ingin kamu bermain-main dengan hati saya. Bahasa Inggrisnya hati, liver ya, betul ya. I have been crying night until no more I want to think about your body. Saya nangis bermalam-malam sambil tidak ada lagi air mata memikirkan diri. I don't want to seek my liver for two times. Saya tidak mau sakit hati untuk kedua kalinya. Safe walk, Robbie. Selamat jalan, Robbie. Your friend of your liver, kekasih hatimu. Note, this river, I forgive you. Next river, I kill you. Kali ini, aku maafkan kamu. Lain kali, aku bunuh kau. Bahasa Inggrisnya kali, river.
Oke. Nah, baik. Sekarang pertanyaan saya. River. Kalau mengacu kepada cerita Mbak Sumi ini, Yeah, kalau yeah. mengacu juga kepada bagian yang sudah saya buat antara sebelah kiri software dan sebelah kanan hardware, Mbak Sumi, pertanyaan saya, ada kendala di software atau di hardware? Apakah Mbak Sumi orangnya malu, tidak pede, takut, atau Mbak Sumi berani sehingga softwarenya bagus? Gitu. Dan bagaimana dengan hardware-nya Mbak Sumi? Silakan Anda jawab sendiri dari hasil cerita tadi. Jika dia mati, Mbak Sumi memiliki software yang luar biasa, pede banget, bahkan bisa punya pacar orang bule. Namun dari sisi hardware, ya kemampuan grammarnya, mungkin kata-katanya tidak tepat seperti itu. Lalu bagaimana dengan Anda? Apakah ada softwarenya bagus atau hardware-nya bagus? Atau ya dua-duanya Anda sudah bagus seperti itu. Kalaupun ada sesuatu yang masih belum pas, maka selesaikan terlebih dahulu. Dan ketika saya banyak menanyakan hal ini kepada siswa-siswa saya di kelas, umumnya mereka mengatakan kendala software. Mereka merasa ya malu, ngomong tidak berani, seperti itu. Mereka takut, mereka nggak nyaman ketika membahasa Inggris. Nah, berarti ada hal yang perlu diperbaiki dalam pikiran bawah sadar mereka. Kenapa harus takut dengan bahasa Inggris? Bahkan di pelatihan kami itu selama 2 hari ada native speaker yang datang. Sengaja saya hadirkan teman saya, John, untuk berbicara dengan siswa di kelas selama 2 jam gitu ya. Dan beberapa siswa ketika ketemu bule langsung berhadapan-hadapan, bule biasanya langsung straight ya, misalkan, hey, what's your name? Seperti itu langsung ketika tanya gitu langsung tegang, mukanya merah, kaku dan sebagainya. Ini bagaimana cara mengatasi? Mungkin selama ini ada sugesti dalam diri Anda. Wah, ketemu bule itu gimana ya? Wah, ketemu bule susah dan sebagainya. Sehingga benar ketika ketemu bule itu jadi susah dan tidak nyaman. Nah, dengan hipnoterapi kita bantu untuk buat diri Anda lebih tenang, santai. Dan ya mungkin kalau Anda ingin tahu lebih jauh, sebetulnya ada informasi ini di website kami di www.hypnocative.com, atau Anda juga bisa lihat di YouTube channel saya juga banyak memberikan tips berbahasa Inggris di YouTube channel saya yang bernama Hypnocative. Baik, oke, kembali lagi ke program Hypnocative Speech. Tadi sudah ada dapatkan jawabannya tentang software dan hardware. Nah, artinya kalau malam ini kita fokus pada kategori yaitu hardware. Bagaimana mengingat kosakata, tekniknya seperti apa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari rekan-rekan di sini ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Saya persilakan sebelum saya lanjutkan. Silakan Mr. Daniel, saya akan coba kembali ke layar dulu ya. Mengaktifkan untuk slide-nya. Oke, guys, tadi sudah baca kan suratnya Sumi ke pacarnya yang namanya Robi gitu ya. Nah, jadi itu ya teman-teman, di dalam setiap diri manusia ada hardware, ada software. Nah, banyak sekali kita fokusnya ke hardware-nya. Wah, saya belum bisa ini, belum bisa ini, belum bisa ini, gini ya. Nah, tapi ternyata software juga perlu juga ya, Coach ya, ternyata ya, untuk bisa nge-push diri kita untuk bisa berani, ya, terus kemudian percaya diri, terus kemudian kita juga bisa, apa namanya ya, mengatasi bullying gitu ya. Nah, ini kan kadang-kadang PR juga nih, Coach, gitu ya, ketika kita salah ngomong gitu ya. Saya nggak tahu nih teman-teman yang ada di Zoom dan di Facebook, ketika salah ngomong pernah nggak dibully gitu ya sama teman-temannya yang lain. Dan itu yang membuat kita trauma, wah gue nggak mau deh ngomong bahasa Inggris, ntar dikatain gitu ya. Siapa yang pernah ngalamin peristiwa itu ya. Jadi bicara tentang software, nah itu yang tadi Coach Adam sudah sampaikan. Itu nanti salah satunya kita nanti akan dibantu teman-teman bicara software. Ya, software itu jadi kalau bicara tentang, teman-teman pernah dengar kan yang namanya pikiran sadar, pikiran bawah sadar, ya. Nah, pikiran bawah sadar itulah softwarenya. Dan pikiran sadar kita itu kita belajar tenses, kita belajar grammar, belajar structure sentence-nya dan seterusnya. Nah, itu yang memang akhirnya kita jadi fokusnya ke hardware dan kelihatannya susah. Padahal kalau teman-teman yang ikut berani ngomong sama bule gitu ya, di bulan lalu gitu sama si John, rekamannya juga ada di YouTube enjoyinglifeseries.id. Nah, ternyata si John itu nggak memperdulikan kalian grammarnya benar atau salah, tensesnya benar atau salah. Yang penting kosakatanya ya, Coach ya, pengucapan kata-katanya benar atau enggak pronunciation-nya. Nah, itu jauh lebih powerful. Dan malam hari ini, gitu ya, malam hari ini, inilah yang kita akan bahas, teman-teman. Sama Coach Adam, bicara tentang kosakata dan bagaimana sih cara ngucapinnya atau cara berlatihnya, gitu ya.
Nah, Coach, silakan Coach dilanjut. Teman-teman yang mau bertanya langsung aja ya, langsung chat di kolom komen. Dan ini yang sudah bergabung, kita sudah ada beberapa teman-teman yang baru join nih Coach. Ada Kak Maya baru join, ada Fatia Rifda. Oke, tadi ada siapa lagi ya? Yang baru join juga. Oke, ada beberapa teman-teman yang baru join, ada Mas Yuda. Oke ya. Terima kasih yang sudah join. Buat yang lain, Mas Daryono, Mbak Lulu, thank you yang masih stay. Silakan kalau ada pertanyaan langsung aja ketik di chat, nanti kita akan interrupt Coach Adam untuk kita bacakan. Silakan Coach, dilanjut Coach. Baik, langsung aja kita akan praktekkan bagaimana cara mengingat kosakata. Saya minta kalau bisa hari ini, tadi suka saya katakan di awal, sediakan 1 buah kertas gitu. Kalau ada 1 buah kertas dan pulpen. Ada kertas dan pulpen. Boleh teman-teman, yuk ambil kertas tambah pulpen. Atau kalau pakai handphone boleh nggak Coach? Nulis di note atau aplikasi Word yang ada di handphone. Oke, mungkin atau harus kertas. Atau pakai kertas gitu ya. Baik. Sekarang saya minta tulis angka 1 sampai dengan 15 ke bawah. 1 sampai dengan 15 ke bawah. 1 sampai dengan 15 juga nulis nih ya. Silakan tulis 1 sampai dengan besar-besar boleh. Saya akan buat lebih besar ya. 1 sampai dengan 15 ke bawah. Nah, di masing-masing angka itu kita akan isi 1 buah nama benda apa saja, misalkan pulpen, buku, bebas ininya seperti itu. Oke? Bisa ya? Oke, sekarang kita akan, mungkin Mr. Daniel aja deh yang nyebutkan biar lebih cepat, karena kalau satu persatu dari peserta, mungkin kalau mau sih boleh juga satu persatu sebutkan bendanya, nanti kita tulis Mr. Daniel. Gimana kira-kira? Silakan. Nomor 1 apa nih Mr. Daniel? Oke, teman-teman boleh tulis di boleh dibantu juga sama teman-teman kali Coach ya, tulis di kolom komen aja nama benda kan, nama benda ya Coach ya. Tapi kalau di komen nanti ini, nama benda, soalnya boleh. nanti kita akan coba untuk oh gitu, oke, siap. Untuk ingetnya ya. Iya. Oke, coba dari mikrofon Coach. Iya. Mike ya, nomor 1 Mike. Coba silakan tulis nomor 1 Mike. Oke. Number 2 Mike. Oke, number 1. Number 2. Ya, silakan tulis nomor 1 Mike gitu ya. Number 2 handphone. Number 2 handphone. Number 3 ya, ada yang suara tadi. Siapa tuh? Boleh, mic. Oke, tadi mic sudah. Ada lagi yang lain, ada ide? Mungkin gitar. Number 3 ya. Number 3 gitar. Terus number 4 t-shirt. T-shirt. Oke, t-shirt number 4. Yes. Oke, number 5. Number 5 lamp. Oke, lamp. Good. Oke, number 6 ya. Number 6. Table. Akan tulis table. Number 6 table ya. Oke. Kita akan hafalkan nanti dengan teknik. Oke. Number 6 table. Oke, number 7 clock. Oke, clock. Oke. Next. Oke, number 8 chair. Oke, number 8 chair. Number 9. Oke. Number 9 pen. Oke, number 9 pen. A pen. Okay. You mean this one? Pen. Okay. Number 9 pen. Okay. And number 10 ya? Yeah. Door. Okay. Door. Number 10 door. Okay. Next. Number 11 cupboard. Okay. Okay. Next. After that 13 ya. 13 door. Number 12. 11 cupboard. Number 12. Door sudah ya? Sudah. Okay. Window. 12 window. Okay.
Okay. Next. Window, and after that, wall. Oh yeah, wall. Wall. Okay. And the last one, floor. No, number 14. Is it 15? 14. 14. Plus. Floor. Floor. Okay. Floor. Okay. And the last one, carpet. Carpet. Okay. So we have 15 words here. I have written it down. Oke, Anda bisa lihat di sini kali ya. Oke. Ada 15 buah benda. Tolong cek kembali samakah dengan saya. Lihat di layar. Nomor 1 mic. Oke. Nomor 1 mic ya. Number 2 handphone. Number 3 guitar. Number 4 t-shirt. Number 5 lamp. Number 6 table. Number 7 clock. Number 8 chair. Okay. Number 9 pen. Number 10 door. Number 11 cupboard. Number 12 window. Number 13 wall. Number 14 floor. Number 15 carpet. Oke. Sudah semuanya? Oke, sekarang boleh diaktifkan layarnya. Saya pengen lihat wajah-wajahnya. Coba tolong tunjukkan catatan Anda dulu. Ini penting loh kalau Anda ingin menghafal cepat. Saya ingin Anda praktekkan paket dasar ini dulu nih, harus dikuasai. Oke, bisa diaktifkan semua. Oke, boleh dinyalain teman-teman layarnya. Ya. Oke, halo yang baru gabung, Sukmariana. Oke, thank you. Boleh ditunjukkan tadi ada 15 kosakata yang Coach Adam dan saya sudah sebutkan, dan itu tanpa direncanakan, itu acak banget gitu ya. Oh, betul. Ya, urutannya acak banget gitu ya. Dan kita juga nggak janjian kosakatanya apa aja gitu, dan silakan teman-teman dinyalakan. Yang belum ada suaranya atau belum kedengaran suara, boleh connect audio dulu ya. Oke, kalau sudah semua, boleh ditunjukkan kertasnya, catatannya 15 kata. Oke, sip. Oke, kalau sudah. Sekarang sudah. perhatikan saya ya. Biar langsung aja. Bisa Daniel. Kertas ini yang saya pegang ya. Oke, siap. Kertas yang saya pegang ini akan saya lipat seperti ini ya. Oke, sekali lagi ini kertas ini ya. Yang saya pegang ini akan saya lipat seperti ini. Jadi saya tidak bisa melihat, saya hanya di sini. Sekarang saya minta, bisa Daniel coba tebak angka berapa, nanti yang lainnya coba cek kira-kira saya menyebutnya benar atau salah benda-benda tersebut. Saya mencoba untuk mengingat 15 buah benda tersebut secara acak. Silakan, nomor berapa Mr. Daniel? Number 7. Number 7, clock. Coba cek jawaban. Kalau benar tolong benar kasih nggak teman-teman? Benar nggak teman-teman? Kasih jempol dong. kasih icon jempol, kalau benar ya. Oke. Biar saya lihat. Coba cek kembali. Ini kertasnya saya lipat ya, saya tidak lihat. Oke, kalau benar ya. Oke, clock. Oke, sip. Thank you, clock ya. Oke, number 15. 15, carpet. 15. Oke. Betul? Coba kasih jempol dong kalau betul. Mana jempolnya? Oke, pada bepet nih kayak. Iya. Kan kita belajar bagaimana mengingat cepat dan sulit lupa. Ini teknik dasarnya bagaimana otak Anda bisa mengingat 15 buah benda yang baru saja ditulis. Dan saya tulis di kertas ini bisa diingat dengan mudah di otak saya, dan saya bisa mengingatnya dengan mudah dengan cara diacak. Wow, amazing kan ya? Baik. Okay. Gimana kira-kira? Ayo, nomor berapa lagi? Mungkin dari peserta Mr. Daniel, suruh minta peserta menyebutkan nomornya. Saya masih pegang. Oke, boleh dari teman-teman, Mas Daryono, Mas Yuda, Mbak Fatia. Silakan, ayo. Atau Kamaya, Mas Malianto, Mbak Lulu. Boleh? 15 buah benda. Ganti-gantian, sebutkan angkanya, nanti Coach Adam akan tebak bendanya. Itu kertasnya nggak usah ditunjukin lagi di layar juga nggak apa-apa. Coach Adam udah hafal semua kata-kata. Curiga nanti. Oke. Saya buka kertas. Boleh, dari Mas Daryono dulu, sebutin angka berapa Mas? 1 sampai 15. 6, Coach. Number? 6. 6 ya? 6. Table. Bener ya? Oke. Lanjut. Mas Yuda. Sebutin satu angka. Oke, Mas Yuda. 1 sampai 15. 9. Number? 9. Number 9. Pen. Number 9. 9 or 10? Pen. Number 9. Pen. Full pen. 9. Number 9 jawabannya pen. Number 9 is pen. Ya, betul? True. Oke. Yuk, Mbak Fatia, yuk. Number 3. Number 3. Guitar. Oke, bener nggak? Oke, good.
Yes. Betul Ayo, kan? Mas Malianto, ayo bersuara, ayo. 1 sampai 15, nomor berapa? Number 5. Number 5, Coach. Number 5, lamb. Bener Betul nggak kan? tuh? Right. Right. Oke, good. Ayo, Kak Maya. 1 sampai dengan 15. Silakan. Udah ingat sulit. Silakan disebutkan angkanya, nanti Coach Adam akan tebak. Lucky number 13. Number 13, Coach. 13. 13 is wall. Is it correct? Correct? Wall? Itu rightful ya. Bener terus gak ada lu. Oke, Mbak Lulu yang baru gabung. Oke, coba Mbak Lulu 1 sampai dengan 15. Boleh sebutin angka berapa aja? Number 1 2. sampai 15. Number 2, Coach. Number 2. 2. Handphone. Is it correct, teman-teman yang tadi di awal nyatet sudah? Yes. Oke, ini Jet baru join. Jet, coba. Atau bisa dibalik bendanya dulu, baru saya nomorin nggak apa-apa. Oh, yes. Boleh. Oke. Ke Malianto. Coba Mas Malianto sebutin satu benda yang ada dari daftar 15, nanti Coach Adam akan tebak angkanya. T-shirt. T-shirt, Coach. T-shirt number 4. Is it correct? That's correct. Oke. Mbak Fatia, coba sebutin satu benda dari 15 benda, Coach Adam akan tebak angkanya. Pen. Number 10. Door. Pen. Pen is door. Pen. Pen what? Oh, sorry. Pen. Okay, pen is 9. Okay, pen number 9. Correct? Betul Okay. Ya. Oke. Lupa. Mas Daryono, coba sebutin satu benda. Hah? Halo. Coba Mas, sebutin satu benda. Dari 1 sampai dengan 15 yang tadi sudah ada di dalam kertas. Car. Apa? Car. Apa? Halo. Halo, car. Carpet. Carpet. Ini Oke, betul sih, carpet. Carpet. Carpet itu Carpet. number 15, nomor 15. Number 15. Oke, good. Ya, Mas Yuda. Wall number 13. Is it correct? Again, Kamaya, coba Kamaya. Sebutin satu benda 1 sampai dengan di antara 1 sampai nomor 15 bendanya apa? Biar Coach Adam tebak. Handphone, Coach. Handphone number 2. Number 2. Mbak Lulu, silakan. Sebutin satu benda biar Coach Adam tebak. Cupboard. Cupboard. Cupboard, okay, cupboard number 11. Oke, is correct, teman-teman? 15 benda. Oke, makin tambah penasaran ya. Nah, gimana tuh Coach? Kok bisa ya? Bener gak sih? Caranya, saya akan bahas. Dalam waktu hitungan detik loh, bener gak sih? Ya, 15 benda dalam hitungan detik. Lama banget nih, saya nggak enak kalau misalkan saya lama-lama disangkanya saya sambil ngapalin gitu kan. Coach Dave. Jadi saya bilang langsung aja deh. Selesai, langsung kita kasih. Tulisan saya masih ada di sini ya, sekali lagi. Saya pegang, dan saya udah lepit tadi, saya udah ngeliat. Karena pernah di kelas, karena waktu itu kelasnya ada cermin, seperti itu saya dibilang melihat ke cermin tersebut, padahal sih enggak. Jadi ya namanya siswa mungkin agak sedikit penasaran. Kalau orang Indonesia kalau ada yang seperti ini penasarannya tinggi banget kan seperti itu. Iya, jangan pakai jin nih, pakai jin atau pakai apa gitu ya. Ada yang bisikin. Supranatural kayaknya ya. Supranatural. Gitu ya. Klinik gitu ya. Jadi jadi gini, caranya mudah banget sebetulnya kalau ada yang bisa mengingat cepat, sulit lupa. Nah, ini mengacu pada ilmu yang namanya anchor pertama dalam ilmu NLP atau Jadi kita buat simbol dari otak kita. Anchor atau dalam bahasa Indonesia disebut jangkar gitu ya, ada simbolisasi. Baik, saya akan kasih lihat sedikit mengenai anchor ini. Saya kasih slide dulu ya, bisa dari nggak apa-apa ya? Boleh, silakan Coach. Oke. Saya akan coba share sebentar ya. Baik, kalau Anda sedang berada di jalan dan melihat, jangan lihat kira-kira nih sharing saya, udah kelihatan PowerPoint saya.
Nggak kelihatan. Belum? Terlihat, Sudah terlihat. terlihat belum? Oke, sudah. Sudah ya? Sudah. Ya. Warna kuning, bendera kuning sudah terlihat? Sip, Sudah sip, ya? sip. Sekarang saya mau tanya kepada Anda, kalau di jalan Anda melihat bendera warna kuning, apa respon dari pikiran Anda? Ah, Ada orang meninggal kan? Iya. Seperti itu. Tanpa ada tulisan meninggal dunia gitu. Dari jauh saja otak kita langsung menyimpulkan atau membuat simbolisasi yang disebut dengan anchor tadi, berupa warna kuning, diterima oleh pikiran kita melalui mata, dikatakan ini adalah ada orang meninggal, seperti itu. Ini disebut dengan anchor, simbol. Ya. Yang kedua, di jalan misalkan, lampu merah seperti ini. Apa simbolnya yang diperintahkan lampu merah tersebut kepada otak kita? Untuk berhenti, stop, ya kan? Artinya ini anchor, simbol. Anchor bisa berupa gambar, bisa berupa warna, bisa berupa penciuman atau rasa. Misalkan Anda pergi ke mall, tiba-tiba ada pelayan toko yang menawarkan parfum seperti itu, dan ketika Anda cium, kok baunya mirip dengan parfum teman Anda gitu. Ketika Anda mencium, langsung terkoneksi pikiran Anda dengan teman Anda yang parfumnya sama. Nah, ini disebut juga dengan anchor, simbol berupa bau yang terkoneksi dengan seseorang. Oke. Atau yang berikutnya nih, yang sudah ya suami atau istri gitu, pernah pacaran, Anda biasa ke tempat ini gitu ya, berdua dengan kekasih Anda. Dan ternyata Anda tidak lagi bersama dengan dia gitu, tapi Anda bersama dengan istri atau suami Anda yang Anda nikahi saat ini. Dan ketika kembali ke tempat tersebut, Anda melihat kursi tersebut, langsung tiba-tiba pikiran Anda teringat ketika Anda dulu pernah berdua dengan seseorang. Ayo, kira-kira ada yang pernah ngalamin kejadian ini nggak? Ayo, belum move on berarti. Langsung teringat ngeliat kursi ini kok ngeliat yang dulu, bukan yang sekarang gitu kan. Jadi otak kita itu sebenarnya banyak simbol-simbol yang diciptakan, dan simbolnya ya ampun mungkin jutaan gitu. Maka nggak heran ketika mungkin simbol tadi Mr. Daniel di awal menanyakan, kalau Anda dikasih kata, kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris gitu ya, apa sih koneksinya otak Anda, asosiasi otak Anda apa sih? Sulit, cepat lupa, susah. Nah, ini asosiasi-asosiasi yang tercipta di pikiran Anda. Dan itu banyak sekali. Ini baru pembelajaran. Dalam keseharian, coba Anda cek di rumah, di kantor, dalam pergaulan, dalam hal pekerjaan. Banyak sekali asosiasi yang dibuat oleh otak Anda. Dan sayangnya, asosiasi-asosiasi tersebut umumnya adalah negatif. Maka adanya hipnoterapi ini adalah untuk membersihkan asosiasi-asosiasi yang timbul ketika ada stimulus dari luar, respon kita seperti apa. Saya sering menanyakan di kelas misalkan, tolong jawab di sini, lanjutkan pertanyaan saya misalkan, tolong jawab dengan spontan ya. Boleh mic-nya diaktifkan semua, saya ingin dengar. Tolong jawab pertanyaan saya berikut ini. Dengan spontan ya, kira-kira apa respon pikiran bawah sadar Anda, apa anchor, apa simbol yang disediakan pikiran bawah sadar Anda ketika saya mengatakan kata berikut ini. Contoh ya, tolong jawab semua. 2 kali 2, tolong jawab. Silakan di-unmute. Oke, di-unmute dulu semuanya, di-unmute. Langsung 4 ya. 2 kali 2 sampai 4, itu sudah di-drill. Sekarang saya coba dengan yang lain. Tolong di-unmute. Oke. Boleh bersuara ya, silakan di-unmute. Oke, boleh bersuara ya, biar saya pengen tahu. Lanjutkan ya. Mereknya apa nih misalkan? Teh botol? Sosro. Oke, lanjut. Toko buku? Gramedia. Sepeda motor? Honda. Air mineral? Aqua. Batu baterai? ABC. Orang pintar minum? Tolak angin. Tolak anginnya malu-malu. Tolak angin. Apa asosiasi yang tercipta barusan yang Anda katakan itu adalah data yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar Anda. Sehingga ketika ada stimulus atau rangsangan, responnya seperti itu. Nah, bagaimana ketika nanti dengan bahasa Inggris misalkan, kata bahasa Inggris ini terasosiasi dengan apa? Itu yang akan kita buat sebetulnya. Jadi penting untuk memahami bahwa otak Anda mudah terasosiasi dengan sesuatu. Nah, ini nanti akan kita mainkan. Kalau misalkan Anda yang memiliki trauma dengan bahasa Inggris, kalau mengenal kata, misalkan mendengar kata bahasa Inggris maksud saya, langsung asosiasinya buruk, misalkan susah, takut, nggak pede, dan sebagainya, maka asosiasi-asosiasinya harus diusap. Caranya ganti dengan kata-kata yang positif. Misalkan sulit, katakan berulang-ulang bahasa Inggris, mudah. Walaupun Anda dalam pikiran Anda mungkin menolak, nggak mudah. Tapi ketika Anda mengatakan itu berkali-kali, maka yang jadi pemrograman pikiran bawah sadar. Entah mengapa ketika Anda mengatakan sulit, bahasa Inggris, maka seperti tadi, 2 kali 2 langsung 4. Teh botol langsung sosro.
Karena apa? Ketika Anda sudah mengatakan hal yang positif maksud saya, maka ketika Anda terstimulus dengan kata bahasa Inggris tersebut, yang keluar adalah kata-kata positif. Bisa, mudah, coba dulu, santai aja, biasa-biasa aja. Ya, hadapin aja. Bahasa Inggris kan bukan bahasa gue, misalnya seperti itu. Boleh mengatakan apapun yang ujungnya adalah sebenarnya positif, ketimbang mengatakan hal yang tidak. Ini yang penting. Jadi asosiasi harus diperbaiki terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, jangkar ini nanti akan kita buat untuk mengenal beberapa kosakata bahasa Inggris. Mungkin materinya akan panjang sekali nih ya. Oke, dalam hipnocative yang saya ajarkan untuk bisa berbahasa Inggris, seseorang saya buat beberapa langkah-langkahnya ya. Seperti pertama misalkan, di sini saya kasih gambaran terlebih dahulu. Kalau pembelajaran yang berhubungan dengan tadi kita bahas adalah hardware, itu masuk dalam kategori NLP. Jadi tahapan Anda pertama nih, hipnoterapi di unlock your potential. Di sini kita bahas tentang bagaimana potensi-potensi yang Anda miliki. Kalau ada trauma kita bereskan terlebih dahulu. Lalu yang kedua masuk ke subconscious kompeten, tadi yang kita bosan ajarkan bagaimana asosiasi yang terbentuk dalam diri Anda mengenai bahasa Inggris. Tadi yang saya ceritakan juga di awal, ada klien saya yang sampai kursi belajar, pikiran bosannya kurang beres dengan bahasa Inggris. Koneksi dengan bahasa Inggris sangat buruk, sehingga ya bagaimanapun dia belajar, sekuat apapun dia ngambil privat, mau belajar dengan orang bule sekalipun, kalau masih ada perasaan-perasaan nolak seperti itu, tidak akan pernah berhasil. Nah, masuk ke NLP ini, teknik yang diajarkan dalam pelatihan saya adalah masuk kosakata, vocabulary, pembelajaran tenses, ya, belajar bahasa tenses dengan menggunakan teknik anchoring, dan yang selanjutnya berhubungan native yang kami sebut dengan reproductive skill. Jadi setelah itu dilatih bagaimana mengungkapkan berbahasa Inggris tersebut. Sehingga kami berharap dengan pelatihan itu tersebut Anda akan menjadi excellent communicative language learner seperti itu. Baik. Oke, saya stop dulu share ininya. Misalnya mungkin kalau ada yang mau tanya dulu sebelum dilanjutkan, saya kasih. Oke, gimana tuh ya bicara tadi? Padahal kita nggak di-endorse sama Sosro, nggak di-endorse sama Aqua gitu ya. Spontan aja kesebut ya. Merek-merek tadi gitu ya. Nah, itu jadi bicara tentang Anchor tuh ternyata dahsyat banget gitu ya. Dan itu membuat kita mudah gitu, dimudahkan. Hidup kita jadi jauh lebih mudah. Nah, teman-teman ada yang mau bertanya, silahkan boleh raise hand atau boleh langsung unmute gitu ya, atau mau tulis di kolom chat juga boleh. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan seputar tadi 15 kata tadi ya, rahasianya sudah mulai kebongkar gitu ya. Rahasianya adalah dengan Anchor. Ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada yang penasaran gimana caranya? Ada yang mau ditanyain nggak? Halo, ini orang-orangnya masih ada. Silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Siapa yang mau bertanya? Jade yang baru gabung. Halo. Nilam juga baru gabung. Oke, siapa? Silahkan. Boleh tanya. Silakan. Ada Mas Malianto ya? Oke, silakan. Ya. Tadi itu kan ada 15 kosakata. Yes. Karena itu berarti harus kita ingat ya. Jadi contoh saat my HP itu kita meletakkannya di setelah atau di sebelum ya? Ini mulai di crack nih ya, dikulik rahasianya. Itu udah mulai coba-coba gitu ya. Kalau saya itu dulu pernah itu jembatan keledai kayak gitu kan ya. Kalau ini meletakkan kata benda gitu. Itu gimana ya itu? Baik. Oke. Baik, terima kasih. Sip. Ini juga sekaligus menjawab pertanyaan ini Coach Mbak Nilam ini tadi nanya kasih contoh dong. Nah, ini nih sekarang nih ya Mbak Nilam ya, sekarang lagi dicontohkan ya sama Coach Adam, kita crack. Gimana caranya? Silakan Coach. Kalau jembatan keledai itu baru fase awal. Jadi belum sampai pada tahapan di mana bisa menghafal kosakata bahasa Inggris. Sebenarnya materi ini kalau saya bahas bisa sampai 3 jam ya dalam hal latihan-latihannya. Bahkan kalau sudah melampaui teknik ini ya, saya buku saya ini yang saya pegang KTM Quick Tenses Master ini juga bahkan 12 tenses bisa saya garansi hanya bisa dihafal dalam waktu 1 jam kurang udah bisa gitu. Udah saya praktekkan bahkan masa di salah satu sekolah di Bekasi ada kurang lebih 100 anak. Saya ajarkan 12 tenses ini dari mulai nama tenses, kata kerja, kata bantu, rumus sampai dengan buat kalimat itu bisa diciptakan, dibuat maksudnya. Jadi lebih mudah. Memang gini, Pak, tapi kan fungsinya di prakteknya memang kan di awal kadang-kala orang banyak mengatakan gini, saya tidak mengerti tenses, saya susah dengan kosakata.
Itu kan mental block. Artinya Anda pengen berbicara bahasa Inggris, tapi tidak bisa atau belum paham dengan tenses atau mungkin kosakata. Sehingga saya berikan ini. Nah, setelah Anda memahami, mempelajari secara utuh, biasanya, oh gini aja. Dan setelah itu baru kita masuk ke percakapannya seperti apa. Jadi penguasaan-penguasaan ini di pelatihan kami dikuatkan dulu, sehingga untuk masuk ke percakapan sudah mudah. Nah, kembali lagi ke jembatan keledai, maka yang harus Anda perhatikan seperti ini. Kalau mengacu pada ilmu NLP yang saya pelajari, seseorang memiliki kecenderungan-kecenderungan. Nah, nanti Anda harus amati. Di pelatihan kami biasanya kami sediakan tes ya, 10 pertanyaan yang mencerminkan diri Anda. Nah, sekarang tadi saya sudah minta Anda untuk menggerakkan tangan seperti ini kan. Itu satu, kita akan cek kira-kira dominasi otak Anda di kiri atau di kanan. Yang kedua, cara otak Anda mengingat sesuatu dengan cara seperti apa. Nah, yang ketiga ini yang akan kita bahas sebentar lagi, yaitu seperti ini. Tolong ingat-ingat ketika Anda dulu belajar, lebih senang dengan mengingat gambar atau dengan cara dibacakan atau mendengar, Anda membaca maksud saya. Dan yang ketiga, Anda harus mempraktekkan. Sekali lagi, tolong jawab pertanyaan saya. Ketika dulu belajar di sekolah, lebih senang cenderung untuk melihat gambar, misalkan bukunya berwarna, membuat catatan-catatan. Kalau belajar di kelas itu, kalau ada guru menulis, itu Anda senang banget. Itu yang pertama. Kategori orang ini boleh dikatakan kategori ini kecenderungannya adalah visual. Yang kedua, apakah Anda senang dengan sesuatu yang harus dibacakan, masuk ke telinga Anda? Atau Anda membacanya dengan suara keras, misalkan harus mengulang-ulang, atau dengan lagu, atau dengan irama ketika belajar. Kecenderungan yang kedua ini disebut dengan auditory. Orang yang cenderung senang dengan belajar dengan cara mendengar. Dan yang ketiga, yang cenderung senang dengan mempraktekkan, berteman, atau hangout, kerja kelompok, kalau ada tugas. Nah, jembatan keledai ini baru pada tahapan yang ini tadi, yang membuat cerita, bereksperimen, itu jembatan keledai. Nah, dalam mengingat cepat, di hipnoterapi atau di NLP, diaplikasikan 3 kekuatan tersebut. Harus ada gambar, harus ada suara, harus ada jembatan keledai atau rasa atau aktivitas yang dibuat dalam pikiran kita sendiri. Sehingga itu akan nempel. Seperti orang yang trauma lah prinsipnya. Kalau saya menterapi orang yang trauma itu kan biasanya memori kuat banget. Misalkan seseorang yang pernah naik pesawatnya mau jatuh gitu ya, fall gitu ya, sekian detik gitu, rasanya udah pengen mau jatuh, orang ini trauma. Apa yang diingat? Dia mengatakan, wah, dari suara misalkan, semua orang menjerit Pak, bahkan ada yang udah teriak-teriak, ada yang berzikir, ada yang baca ayat suci dan sebagainya. Lalu lampunya mati Pak. Jadi dari tadi suara pertama. Lampunya mati, saya melihat oksigen udah turun tuh Pak, semuanya gantung-gantung, kita udah seperti mau jatuh. Dan rasanya, aduh itu pesawat jatuh kayaknya lama sekali, padahal kadang naik tapi jatuh lagi, semua orang teriak-teriak. Jadi trauma ini ada 3 tadi, kekuatannya maksud saya. Ada suara, berupa gambar, berupa perasaan. Nah, bagaimana kalau yang kita buat trauma di otak kita ini adalah kosakata. Kita tempel, ada gambarnya, ada suaranya, ada perasaannya, makanya akan nempel dan tidak akan sulit dihilangkan. Nah, kembali ke kecenderungan tadi otak Anda, ketika tadi saya tanyakan, Anda cenderungannya di mana? Biasanya setiap orang punya satu kekuatan yang paling utama. Kalau saya, kecenderungan saya adalah visual. Saya senang sekali melihat, saya senang sekali dengan warna-warna. Mata saya nih kalau melihat sesuatu, bagaikan memfoto. Ketika saya pejamkan mata saya masih bisa melihat gambar yang ada di ruangan ini misalkan. Ini saya visual. Dan saya lemah di auditory. Dalam keterampilan berbahasa Inggris, saya lemah di listening. Karena orang visual senang melihat dan senang kurang bagus di listening. Tapi untuk pergaulan, bercakap-cakap, saya masih bisa. Nah, kadang-kala seseorang punya kemampuan tertentu. Nah, Anda seperti apa? Gimana kekuatan Anda? Kalau Anda dominasi di visual, maka saya ketika menghafal kosakata, saya banyak menggunakan aspek-aspek visual untuk menempelkan kosakata di otak saya. Contoh misalkan seperti ini. Ketika saya nonton CNN gitu ya, tiba-tiba waktu dulu itu ya saya coba untuk menghadirkan satu kosakata yang saya dapat. Di Mesir pernah ada demonstrasi besar-besaran mahasiswa dan tentara membubarkan para demonstran tersebut dengan menggunakan gas air mata dan juga cannon water gitu ya, tank dan sebagainya. Di situ di berita tersebut di CNN dikatakan seperti ini. The army dispersed the demonstrators. The army dispersed. Waktu itu saya tidak tahu kata disperse itu apa. Tapi karena saya visual, lalu ditambah dengan gambar, ada tentara yang sedang membubarkan mahasiswa, langsung terkoneksi. Wah, membubarkan.
Bahkan ketika saya menjamkan mata sekarang nih, gambar mahasiswa sedang dikejar, tentara sedang menyemprotkan gas air mata dan air, masih terngiang-ngiang di otak saya. Jadi kata dispersi ini nempel. Nah, memang sekali lagi ada tesnya yang lebih valid. Di pelatihan biasanya kita berikan. Kalau misalkan dia di sini, coba Anda amati kembali mana yang menjadi dominasi Anda, visual, auditori, atau kinestetis. Ya. Nah, kembali lagi, bagaimana cara menghafal yang tadi, kalau kita menggunakan jembatan keledai, oke juga sebetulnya. Itu latihan dasar untuk melatih otak sebelah kanan Anda. Jadi, cara menghafal seperti yang saya ajarkan tadi, yang patut Anda pahami pertama kali adalah bahwa pastikan bahwa Anda menggunakan otak bagian sebelah kanan. Jadi, otak bagian sebelah kanan. Kalau saya bisa hadirkan di sini gambar otak, saya akan share lagi ya kepada Anda. Kira-kira apakah bisa melihat gambar otak di layar Anda masing-masing? Di laptop saya ini tidak terlihat ini. Ada gambarnya? Belum ada ya? Belum, Coach. Saya akan share dulu. Oke, sebentar ya. Nah, ini dia. Oke. Ada? Ada, Coach. Udah ada ya? Oke. Nggak terhalangan ya? Enggak. Ini gambar otak. Oke. Dalam mengingat seperti yang saya lakukan tadi, saya menggunakan otak sebelah kanan. Kalau pakai sebelah kiri, pasti yang saya hafal adalah yang saya gunakan adalah tulisannya. Misalkan nomor 1 tadi Mike, maka saya akan menggunakan MIC, Mike gitu ya, dalam maksud saya menggunakan otak sebelah kiri. Itu tidak benar menghafal dengan cara seperti itu. Jadi harus pindah ke otak sebelah kanan. Ketika saya menghafal tadi, maka yang saya hadirkan adalah gambar Mike-nya. Misalkan kalau di depan saya ada Mike nih. Saya hadirkan warnanya hitam, bentuknya bulat, dan panjang seperti ini. Mike 1 saya simpan. Jadi saya menggunakan otak sebelah kanan. Kembali lagi ke teknik yang di awal, ketika saya minta Anda tadi menggabungkan jari tangan kiri dan kanan Anda, seperti tadi, mungkin Anda masih ingat tadi ya, kalau jempol Anda yang di atas kanan, biasanya Anda itu banyak menggunakan otak sebelah kiri. Sekali lagi, coba lakukan seperti tadi ya. Ya, kalau Anda bisa melihat saya gitu ya, tangannya digabung, jempolnya yang di atas sebelah kanan, maka dominasi Anda adalah sebelah kiri. Maksudnya adalah Anda banyak menggunakan bagian otak sebelah kiri ketimbang sebelah kanan. Tapi kalau jempol Anda yang di atas kiri, maka kecenderungan Anda banyak menggunakan bagian otak sebelah kanan. Artinya Anda memang punya jiwa musik, misalkan kreativitas, warna, imajinasi gitu ya. Nah, bagi yang dominasi di otak sebelah kiri, maka harus berlatih menggunakan bagian otak sebelah kanan Anda. Anda harus lebih banyak melakukan kreativitas, mengapresiasi musik, ya be out of the box lah kalau saya mengatakan seperti itu. Lakukan sesuatu yang berbeda dari kebiasaan-kebiasaan Anda. Nah, ini yang dilakukan. Nah, kembali lagi ke cara menghafal tadi, maka kalau misalkan kita ingin menghafal cepat seperti yang saya lakukan, yang pertama hadirkan gambarnya. Oke, misalkan tadi nomor 1 apa? Mic. Nomor 2, handphone. Misalkan seperti itu. Nomor 3, gitar. Semuanya dihadirkan gambarnya dulu. Mic, handphone, gitar. Nomor 4, t-shirt. Nomor 5, lamp. 5 dulu seperti itu. Oke, sekali lagi Anda ulang-ulang, lalu setelah itu Anda buat ceritanya. Misalkan Mike digunakan untuk memukul handphone di atas meja, misalkan Mike digunakan untuk memukul handphone di atas meja. Oke, lalu ketika dipukul mental kena gitar, lalu gitarnya putus gitu ya, dan menusuk seperti jarum ke kaos atau t-shirt. Oke. Lalu setelah di t-shirt, ya jarumnya masuk ke t-shirt, lalu t-shirtnya Anda gunakan untuk menutup lampu. Stop 5 dulu. Sekali lagi, tadi dari awal coba ulangi. Apa? Mic digunakan untuk handphone. Oke. Handphone. Ya, gitu ya, berantakan. Terkena gitar. Pecah. Gitar. Gitarnya putus kena masuk ke t-shirt, baju misalkan. T-shirt Anda gunakan untuk menutup lampu gelap. Setelah itu Anda lanjutkan terus. Anda gunakan kreativitas Anda, Anda gunakan cerita, maksud saya, dengan menggunakan kreatif tadi, Anda lakukan itu. Ingat, dalam menghafal, pesan saya tadi, ada 3 kekuatan. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Visualnya pertama adalah gambar. Yang kedua, auditori, Anda bicara. Anda harus ngomong. Kalau tidak ngomong, biasanya kurang kuat. Dan yang ketiga, Anda buat kalimatnya, Anda buat ceritanya. Anda ulang-ulangi seperti saya tadi membuat ceritanya diurutkan. Jembatan keledai lah tadi kata Bapak tadi, maka seperti itu. 3-in dulu, Anda latih seperti itu, ya. Ada mic, handphone, gitar,
t-shirt, lamp. Udah, 5 sekian detik langsung hafal tuh. Oke. Selanjutnya sekarang, yang keenam tadi apa? Yang keenam, table kan? Table. Oke, table. Hadirkan table-nya, mejanya. Number 7, clock. Nah, lalu Anda buat cerita berikutnya. Setelah lamp ditutup tadi, dan masuk ke number 6, table. Lampnya di atas meja, table. Di atas meja ada jam, clock. Ya kan? 7. Number 8, di atas meja juga ternyata ada kursi tinggi sekali, chair. Ya kan? Number 9, di atas kursinya ada taruh pulpen 1 buah. 10, lalu Anda masukkan ke dalam pintu. Anda buka door, Anda masukkan pintu, tutup. Selesai. 10 kan? Sekali lagi, dari lamp, kemana tadi? Table, habis table, clock, clock, lalu ya. chair, di atas chair taruh pulpen, lalu di atas pulpen Anda masukkan door, pintu 10. Oke, lalu sebelahnya gimana? Tadi apa? Cupboard. Cupboard ya, cupboard. Oke, lemari kecil. Ada masukkan ke dalam lemari pintu, door gitu ya. Lalu di atas pintu itu ada cupboard, rak gitu ya. Cupboard, and then number 12 apa tadi? Window ya. Window. Oke. Cupboard-nya letak dalam sebuah bentuknya, mungkin ada bisa gambarkan, Anda imajinasikan ada window. Cupboard, sebelahnya ada window, ya, cupboard ada window, lalu 13-nya ditaruh di wall, ditempel di wall, di tembok, dan 14 tiba-tiba dia jatuh ke lantai, floor ya kan, number 14, dan di lantai ada carpet. Itu, oke, sekali lagi, cupboard, window, wall, floor, dan terakhir carpet. Selesai. Coba dari awal sekarang ini sama-sama tanpa melihat. Number 1, Mic. 2, Handphone. Guitar. number 4, T-shirt. number 5, Lamp. Door. table, number 7, Cupboard. clock. Window. Floor. Carpet. Alright, udah ada yang duluan tuh, siapa tuh suaranya? Lamp. Wah, keren. Ya. Langsung bisa 15 tuh. Jadi itu tahapan dasarnya dulu. Sekali lagi latihannya banyak sekali. Nah, bagaimana supaya bisa diacak-acak seperti saya? Kayaknya kalau untuk diacak-acak seperti saya, Mr. Daniel harus ikut pelatihan saya, Mr. Daniel. Betul. Karena itu seru banget. Karena nanti ada bagian yang terserunya adalah tidak hanya bicara tadi yang 15 gitu kan, loh, yang 15 itu begitu mudah, nanti ada lagi challenge dengan kosakata ini. Sebenarnya suaranya agak putus-putus sinyalnya kayaknya. Oh iya. Oke, halo, gimana coach? Ya, sip. Jadi kalau di dalam pelatihan hipnokatif ya teman-teman, itu Coach Adam tuh punya banyak variasi tentang permainan mengingat ini, dan bahkan nanti di situ kita akan dikasih tunjuk sebuah video animasi ya Coach ya, yang itu membantu banget buat kita mengingat ya dalam proses tadi mengarang cerita yang aneh-aneh gitu ya, cerita yang aneh gitu ya. Oke. Iya. Jadi memang untuk bisa sampai tahapan kosakata bahasa Inggris, saya khawatir kalau dikasih malam ini juga, bukan saya nggak mau memberikan tahapannya, nanti ada belum benar-benar mahir gitu. Karena nanti ada tekniknya. Prinsip dalam mengingat itu adalah, salah satunya adalah semakin aneh, semakin disukai oleh otak. Yang kedua, kalau gambar itu berupa misalkan gambar yang imajinasinya jorok, kotor, porno, itu biasanya otak juga senang, karena Anda sendiri yang tahu gitu, harus menyampaikan kepada orang lain, ada mengimajinasi sesuatu yang itu, dia nempel juga. Yang ketiga, ditambahkan suara, misalkan kalau jatuh ada suara gedebuk, kalau misalkan terbang ada suara wush, seperti itu makin nempel di pikiran. Kalau saya tadi menghafal misalkan disperse, ada gambar tentara, ada gambar mahasiswa, ada water cannon, ada gas dan sebagainya, itu nempel di otak. Atau kenapa kata disperse ini nempel aja terus. Nah, itu yang harus dilatih. Sehingga nanti saya juga harus tahu Anda kecenderungannya di visual, auditori, atau kinestetis sebetulnya. Sehingga harus melakukan apa gitu.
Kadang-kala orang memaksakan dirinya menghafal dengan cara-cara yang diajarkan gurunya misalkan tanpa mempertimbangkan dirinya. Misalkan gurunya mengajarkan seperti ini, kok nggak masuk-masuk, ya mungkin itu tidak sesuai dengan Anda. Jadi memang harus mengikuti preferensi otak Anda apa. Nah, kembali lagi ke anchor. Anchor tadi itu adalah simbol yang dikreasikan untuk membuat cerita. Misalkan anchor yang Anda buat tadi adalah simbol-simbol yang Anda ciptakan sendiri. Misalkan tadi gitarnya putus, itu anchor-anchor yang acak. Nah, nanti di kosakata anchor ini lebih spesifik lagi kita buat. Misalkan ketika Anda mendengar bunyi kata ini tadi, misalkan kita pernah menghafal di kelas kata desolate misalkan. Desolate ini artinya apa sih? Daerah yang sepi dan sunyi. Maka ketika Anda mendengar kata desolate, anchor apa yang keluar dan dikonotasikan, dihubungkan dengan desa yang sepi tersebut. Sampai seperti itu. Diulang. Tekniknya gampang. Tinggal pejamkan mata, atur nafas, buat imajinasinya, hadirkan gambar, suara, perasaan, diulang-ulang. Sama seperti teori yang tadi saya katakan ketika naik pesawat. Anda buat trauma diri Anda dengan kosakata tersebut. Sehingga ketika ada tersenyum-senyum kadang-kadang karena gambar yang mungkin lucu yang jadi pikiran Anda, maka biasanya nempel itu. Cek besok harinya. Oh, ternyata masih nempel. Dan enaknya kalau udah tahu teknik seperti ini, Anda bisa gunakan kapan aja. Saya kemarin misalkan dapat kata baru ketika ada bom di Lebanon gitu ya, saya baca koran Jakarta Post, ada kata debris, serpihan, ada saya nambah kosakata itu dengan lebih mudah. Saya tambah. Gitu, mungkin gambaran Mr. Daniel. Baik, saya kembalikan ke Mr. Daniel. Oke, sip. Thank you Coach Adam untuk sharingnya hari ini. Teman-teman ada yang mau tanya dulu nggak nih sebelum kita akhiri? Karena nggak kerasa nih kita sudah hampir 90 menit ya Coach ya kita sharing gitu ya. Ada yang mau ditanyakan gitu ya, silahkan teman-teman yang mau bertanya gitu ya. Karena seru banget bicara tentang menghafal 15 kata ini gitu ya. Dalam waktu hitungan detik itu hanya baru salah satu saja yang nantinya akan dibagikan di dalam sebuah pelatihan selama 2 hari ya teman-teman ya. Nah, terus dan anehnya gitu kan, ini kan kita targetnya sebenarnya bahasa Inggris ya teman-teman ya. Nah, tapi justru malah banyak orang yang ikut di hipnoketif itu karena ada kursi rahasia gitu ya. Ada kursi rahasianya, kursi relaksasi yang teman-teman kalau datang ke terapis manapun pasti nggak pernah ketemu yang namanya kursi ini gitu ya, kursi ajaib gitu ya, kursi ajaib yang kalau kita duduk di situ bawahnya udah enjoy, udah relax aja gitu ya. Dan anehnya orang belajar bahasa Inggris tapi juga nggak cuma bahasa Inggrisnya aja yang kebus softwarenya gitu ya, semangatnya, tapi juga entah kenapa dalam sesi relaksasi itu tadi seperti Coach Ada bilang beberapa problem dalam diri kita ikut larut juga dalam proses relaksasi ya Coach ya. Ada beberapa yang kadang sambil relax, ada yang sambil nangis, sampai nangis dan seterusnya, karena itu sebuah proses healing juga ya Coach ya. Di dalam relaksasi kita ya. memang kita sediakan kursi relaksasi, kita bawa dan kami sendiri sediakan karena memang untuk benar-benar peserta itu bisa mencapai goal untuk bisa nyaman dengan bahasa Inggris. Betul, kadang-kadang tadi seperti yang Mr. Daniel sampaikan, ketika relaksasi malah terkoneksi dengan hidup. Gitu. Biasanya ada masalah dengan hidup. Jadi memang kadang-kadang bahasa Inggris ini di urutan sekian dalam pikiran kita. Gitu. Maksudnya adalah mungkin belajar bahasa ini sebuah keterpaksaan. Misalkan kantor Anda yang nyuruh, tiba-tiba kerjasama dengan perusahaan asing, sehingga Anda diminta bahasa Inggris. Nah, aspek-aspek ini yang tidak ditimpa pikiran bawah sadar. Jadi ketika relax, ketika kita mau belajar, fokus membuat program pikiran bawah sadar kita dengan belajar bahasa Inggris, yang teringat malah permasalahan hidup di kantor, di rumah, di keluarga, dan sebagainya. Sehingga ya memang harus satu persatu. Santai aja, memang berproses. Kalau Anda sudah klik, udah nyaman, maka akan lebih mudah belajar bahasa Inggris. Gitu. Yes, betul. Nah, itu baru satu. Nah, belum lagi nanti di hari keduanya ya, teman-teman tuh lebih seru lagi. Kenapa? Karena kita, kalau barangkali teman-teman tuh sudah sering kan yang namanya kita latihan public speaking gitu ya, kita ikut training mungkin kelas online ataupun offline public speaking. Oh, harus begini-begini, harus openingnya seperti ini, openingnya seperti itu. Nah, yang anehnya nanti di hari kedua, teman-teman akan diajari cara install model gitu ya. Jadi menginstall gaya ngomongnya Obama kah, gaya ngomongnya siapa Steve Jobs gitu ya, gaya ngomongnya mungkin teman-teman di sini yang cewek seneng sama Mary Riana mungkin, atau seneng gaya ngomongnya Oprah Winfrey ya, oke, thank you Nilam ya. Nah itu kita bisa install loh style gaya ngomongnya mereka dalam waktu hitungan yang nggak terlalu lama, dan itu keren banget.
cara menginstall model yang pembicara bahasa Inggris yang kita kagumi. Betul, Ya, karena memang bagi pembelajar bahasa Inggris yang dominasi kiri untuk bisa meniru orang bule, berani untuk bicara, itu butuh effort yang besar banget. Sehingga harus ada teknik-teknik lain. Salah satunya tadi modeling, itu NLP modeling. Bagaimana model gaya bicara orang asing, native speakers. Namun tantangannya tidak semua orang bisa. Oleh karena itu pelatihan ini dibuat supaya Anda ya bisa untuk bisa memodel seseorang gitu. Nah, jadi banyak sekali yang bisa kita pelajari sebetulnya dalam program Betul. Dan ketika Nah, terus ada satu sesi lagi kan Coach yang kita ngobrol langsung face to face sama bule beneran. Oh betul. Kalau kemarin teman-teman yang pernah ikut Zoom berani ngomong sama bule kan, wah online nggak ketemu men gitu ya. Beberapa nih teman-teman di sini matiin kamera juga nggak apa-apa, yang penting gue ngeliat bulenya. Nah ini nanti teman-teman, saya sama Coach Adam itu akan ninggalin teman-teman sama bule, terserah kalian nanti mau ngobrol apa gitu ya sama bulenya gitu ya. Itu uji nyali ya, itu uji nyali gitu ya. Dan tenang aja nggak akan ada kamera gitu, jadi kalian nggak bisa melambai-lambai untuk menyerah gitu ya. Jadi selama 2 jam udah nanti si bulenya akan nanya apa gitu ke kalian gitu ya. Ada chit chat, ada sama exercise gitu ya sama si bulenya, kalian akan ngobrol-ngobrol gitu ya. Dan itu sebuah momen yang nggak terlupakan sih kalau menurut saya ya, ketika kita udah berani ngomong sama bule dan itu ke anchor tadi kalau kita ngomongin soal anchor. Nah, one day teman-teman mungkin dapat kesempatan, dapat rezeki bisa jalan-jalan ke luar negeri atau mungkin dinas ke luar negeri, udah ngomong sama bule itu biasa aja ya Coach ya. Gitu. Itu seru banget. Dan itu cuma dalam waktu 2 hari. Dan ini sebuah testimoni juga terakhir kemarin ya Coach ya, ada yang seorang pengusaha tekstil di Tanah Abang yang dia usahanya sukses banget dan dia mau berangkat ke Dubai ya, minggu depannya mau berangkat ke Dubai. Nah itu nyempetin datang ke kelasnya Coach Adam dan benar-benar presentasi batik gitu ya, pakai bahasa Inggris gitu ya. Awalnya dari yang nggak pede, setelah dalam proses 1,5 hari, di hari kedua sore itu kan nanti teman-teman diminta untuk presentasi dan itu langsung berubah gayanya, cara ngomongnya dan pede banget dan akhirnya dia thank you banget sama Coach Adam bisa sukses expo-nya di Dubai. Nah, itu sharing di grup ya foto-foto ketika di Dubai. Betul. Dan itu sebuah pengalaman yang nggak terlupakan sih pastinya ya buat teman-teman yang udah pernah join di kelasnya Coach Adam gitu ya. Baik. Nah, buat teman-teman pastinya penasaran kan gitu ya. Kelas selama 2 hari ini dan sekali lagi ini kelasnya bukan kelas online ya teman-teman. Kelasnya bukan kelas online. Boleh tahu nggak nih teman-teman yang ada di Zoom ini dari mana aja kotanya? Dari Jabodetabek adakah? Jabodetabek. Saya Jakarta. Oh, Nilam Jakarta. Oke, thank you. Halo, ada Raudoh Budi ya. Oke. Cilegon, oke. Kalau Clarissa Bekasi ya, Kamaya masih di Semarang gitu. Saya tahu ini 2 orang ini. Kalau yang lain Mas Daryono, Mas Yuda dari mana? Mbak Fatia dari mana gitu ya? Dari Bekasi. Oh, Bekasi juga. Oke, siap gitu ya. Jangan temennya Jet kali ya. Oh, saya dari Cilacap. Oke, Cilacap. Nah, kemarin itu kita ada peserta paling jauh itu dari mana Coach ya? Dari Jawa Timur ya Coach ya? Dari Sumenep ya, Pasuruan ya? Pasuruan ya, dari Pasuruan itu datang jauh-jauh untuk belajar spesial banget sama Coach Adam, karena Coach Adam ini kalau ngisi kelas itu nggak banyak-banyak teman-teman, hanya 10, benar-benar 10 orang gitu ya. Dan jadi ya benar-benar dilatih bahasa Inggrisnya ya sampai beneran bisa gitu. Jadi 10 orang, benar-benar 10 orang itu satu kelas gitu ya. Jadi bukan yang kelas yang seminar yang ribuan orang atau ratusan orang yang ya, teman-teman bisa atau enggak ya sudah silahkan, yang penting sudah join, sudah dapat seru-seruan bareng gitu ya. Ini enggak, karena kita targetnya adalah teman-teman bisa gitu ya, mendapatkan sesuatu insight yang bahkan setelah pulang pun Coach Adam sudah siapin ada form coachingnya ya Coach ya. By day, hari per harinya kita mesti ngapain sih supaya menambah database yang ada di dalam kepala kita. Nah itu keren banget. Nah pasti teman-teman penasaran dong, 2 hari gitu ya, live bukan online gitu ya. Menurut teman-teman tadi ada
diajarin cara menghafal tenses dengan singkat itu tadi juga ada ya coach ya. Cara menghafal tenses gitu ya. Mungkin nggak 16 ya karena waktunya juga terbatas ya. Paling nggak present sama past tense ya coach ya kalau nggak salah ya. Yang wajib. Yang wajibnya itu ada 8 tenses teman-teman. Diajarin dalam waktu 2 hari 8 tenses, keren nggak? Gitu ya. Terus kemudian ada sesi relaksasi tadi. Terus kemudian memori kalian akan tambah dahsyat lagi untuk daya ingat gitu ya. Terus kemudian ada lagi tadi ada bulenya. Terus kemudian ada modeling tadi, install model yang kalian inginkan. Mau gaya bicaranya mau seperti Steve Jobs. Nanti Coach Adam juga kasih lihat juga ada videonya orang yang dalam waktu hitungan detik dihipnosis, terus dia tiba-tiba ngomong bahasa Inggris gaya Steve Jobs, itu bisa. Gitu ya. Nanti Coach Adam akan ceritain itu juga. Nah, terus kemudian ada lagi tadi di dalam sesi relaksasinya bonus tambahannya adalah apa ya, teman-teman yang punya problem, punya masalah-masalah yang ngendap-ngendap yang selama ini nggak keluar, entah kenapa tuh ya udah ngalir aja gitu ya. Oke, kalau hypnorating ada nggak coach? Hypnorating ada tapi nggak di kelasnya Coach Adam. Nanti hypnorating nanti boleh ke Nilam, nanti kita japrian aja karena kelas hypnorating itu ada nanti di akhir September, tapi nggak sama Coach Adam, sama guru kita yang lain. Kita banyak kok guru-guru di Enjoying Life Series. Nah, kalau khusus Coach Adam itu bicara tentang hipnokatif, bagaimana bahasa Inggris jadi lebih enjoy pastinya. Nah, menurut teman-teman kira-kira dengan banyak manfaat tadi, menurut teman-teman kira-kira harga sebuah seminar yang kapasitasnya hanya 10 orang, eksklusif workshop. Bedanya apa sih seminar sama workshop? Kalau seminar itu teman-teman datang duduk cuma dapatnya knowledge, tapi kalau workshop setelah pulang teman-teman masih ada sesuatu exercise yang harus dilakukan yang sehingga mendapatkan hasil yang maksimal ya coach ya. Ya itu berbeda banget. Jadi ada satu outcome yang lebih kerasa ke teman-teman manfaatnya. Nah, kira-kira dengan segudang manfaat tadi, menurut teman-teman kira-kira seminar atau workshop 2 hari itu kira-kira berapa ya pantasnya harganya? Cuma 10 orang loh. Kalian betul-betul diperhatiin sama Coach Adam gitu ya. Perkembangannya bahkan kalau Coach Adam lihat, ini kayaknya kelasnya rata-rata masih agak berat nih. Nah, nanti Coach Adam malah nurunin temponya, ngulangin di beberapa sesi, itu malah nyesuaiin ke pesertanya. Nah, itu keren banget kan. Nggak ada workshop yang se-customize itu gitu ya. Yang ada kan ya udah deh, yang bawain materi hingga selesai gitu kan, pesertanya bisa atau enggak yang. Nah, bahkan saya kasih itu Mr. Daniel audio hipnoterapi ya. Audio hipnoterapi Oke. Dan juga nanti bergabung dengan di grup WhatsApp, kita akan masukkan, kita masih akan koneksi dengan teman-teman, dan kita juga ada event banyak. Dan kalau udah tidak ada pandemi, kita akan ketemu lagi dengan John. Dan juga biasanya kita ada Hypnocative Speech Forum, di mana kita ada kopi darat gitu ya, ngobrol. Tapi karena kondisi sekarang ini seperti ini agak terkendala, namun ya kita berharap setelah pelatihan kita tetap berteman, kita bersilaturahmi, belajar gitu ya. Betul. Teman banyak sih kan kita bisa saling berkomunikasi. Terus sama itu juga coach, teman-teman nanti boleh bawa flash disk berapa giga ya? 32 giga untuk copy. Video bahasa Inggris banyak sekali. Nah, punya video bahasa Inggris, punya bahan audio hipnoterapi juga. Nah, yang nanti teman-teman bisa copy free ya, sebesar 32 giga. Gitu ya. Dan itu, wah itu kalau dipakai yang jelas untuk belajar bahasa Inggris nggak ada habisnya nih. Gitu ya. Nah, teman-teman bicara tentang workshop 2 hari yang fenomenal ini yang hanya 10 peserta eksklusif workshopnya, kira-kira menurut teman-teman harga yang pantas berapa sih? Gitu ya. Di hipnonya bertahan lama nggak? Nanti selesai kelas tahunnya back to basic lagi. Nah, oke. Gimana tuh coach? Coba coach dijawab dulu. Kalau di hipno gimana? Bisa balik lagi nggak sih coach? Ya. Bergantung dengan orang tersebut sebetulnya. Jadi saya sebenarnya baru mengupload video di YouTube channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat ya. Saya bertemu dengan klien saya yang udah lama banget, bertahun-tahun ketemu lagi, terus saya buat janji gimana kalau saya, karena ketika ketemu dia bercerita tentang Pak makasih banget saya begini, kayaknya boleh juga nih kalau dibuat testimoni. Akhirnya kita ketemu, lalu saya minta dia bercerita kembali pengalaman di hipnoterapi, dan
dia punya pengalaman cemas waktu itu ya, udah beberapa tahun yang lalu, masalahnya berat banget, dan sekarang dia sudah bebas dari cemas tersebut, walaupun ada gangguan-gangguan tapi dia udah bisa mengatasi. Artinya bahwa dari kasus tersebut, hipnoterapi itu bisa permanen atau tidak bergantung dari orang tersebut. Kalau orang itu yakin dia mampu, dia bisa, misalkan kalau saya mulai saat ini dan selama-lamanya kalau ketemu orang bule, biasa-biasa saja, senyum aja, santai aja, tenang saja. Ketika saya olah pikiran saya seperti itu, nggak tahu ketemu bule dari negara manapun, langsung senyum aja, hey, how are you? Seperti itu. Pertahankan itu, gitu. Sugesti bukan lagi teh botol, mungkin teh botol, ada teh kotak, ada apa lagi, teh gelas dalam botol, ya. Jadi ketemu bule, lagi takut, ketemu bule, bule, aduh susah. Betul. Bahagia, praktik. Jadi bisa permanen bergantung dari orangnya. Betul. Nah, itu sebabnya nanti teman-teman pulang itu pastikan nanti pada saat training bawa flash disk yang 32 GB itu untuk copy sebanyak mungkin bahan-bahan untuk teman-teman praktis di rumah. Terus kemudian nanti ada lembar checklist-nya juga kok yang teman-teman kalau ngikutin itu ya Mbak Raudoh, kalau ngikutin itu ya pastinya sih harusnya sih berhasil gitu, karena itu daily activity-nya sudah dibuat dengan sangat ketat sekali sama Coach Adam. Jadi ketika setelah dihipnosis itu kemudian akan back to basic lagi atau enggak, ya kembali lagi. Individunya sebenarnya ketika ikut itu maunya apa sih gitu ya, mau menjadi seberapa, goals-nya mau seperti apa. Apakah benar-benar ingin jago gitu public speaking gitu ya dalam bahasa Inggris, karena nanti setelah kelas ini kita juga akan infoin juga di grup itu ada namanya Toastmaster. Nah, nanti teman-teman boleh join Toastmaster di Jakarta ataupun juga di beberapa daerah ada Toastmaster, itu komunitas bahasa Inggris gitu ya. Itu kalau kalian belum masuk ke Hipnocative, masuk ke situ pasti jiper deh gitu ya. Karena itu orang-orang Indonesia gitu ya, orang Indonesia gitu ya, sama kayak kita, mungkin bahkan lebih muda dari teman-teman semua, tapi ngomong bahasa Inggrisnya udah kayak orang Indonesia gitu ya, kayak orang luar gitu ya, kayak native gitu gaya ngomongnya, dan keren-keren banget. Sehingga ketika kita masuk di Toastmaster, kok storytelling-nya bisa sampai benar-benar kayak adegan drama, padahal orang Indonesia loh yang mainin, yang bawain gitu ya. Nah, karena mereka sudah tahu rahasianya. Salah satunya tadi rahasia modeling, bagaimana menginstall kemampuan bahasa Inggris dari tokoh-tokoh besar dunia gitu yang mereka kagumi untuk mereka menjadi bahasa Inggris yang dahsyat. Nah, so teman-teman gini aja, kalau misalnya dalam 2 hari, menurut teman-teman dalam 2 hari training Hipnocative yang pesertanya cuma 10, tadi ada banyak banget dapat manfaat relaksasi, ketemu bule, terus 8 tenses dalam waktu 2 hari, terus kemudian menghafal kata dan seterusnya. Enggak riskan. Oh, tenang aja Mbak Raudoh, kita standar hotelnya sudah betul-betul ketat, dan ini kali kedua ya Coach ya, kita kali kedua mengadakan workshop di masa pandemi gitu ya. Jadi pertama kemarin kita udah sukses, ada ya tadi ya, termasuk yang dari Pasuruan itu datang gitu ya. Tapi dia lebih repot loh teman-teman ya, yang dari luar kota. Kenapa? Karena mereka harus rapid test segala macam gitu ya, dan sewa hotel. Nah, buat teman-teman yang di Jabodetabek itu gampang banget karena lokasinya nanti di Amaris Tendean ya Coach ya. Hotel Tendean, betul. Hotel di Amaris Tendean. Jadi buat teman-teman yang di Jakarta ya atau Bekasi kejangkau lah ya, Jet sama Fatia ya. Nah, terus berapa sih Mas biayanya? Dan tadi kalau yang ngomong soal pandemi, nanti betul-betul teman-teman, iya dong, kalau deket join. Nah, nanti teman-teman dapat itu juga kok, dapat face shield ya, fasilitasnya dengan biaya itu, termasuk nanti teman-teman dapat modul, dapat face shield, terus kemudian apalagi ya, ada alat tulis lengkap lah itu ya. Terus tadi bisa copy tadi audio program segala macam itu sendiri sebesar 32 GB tadi filenya. Nah, makanan dan segala macamnya itu nanti udah dibikin dalam kemasan-kemasan. Jadi hotel tuh udah benar-benar safety. Jadi teman-teman nggak akan bersentuhan dengan orang lain atau makhluk lain gitu ya. Jadi udah dikemas gitu ya. Jadi memang betul-betul safety. Terus pada saat makan siang pun nanti diambilin mana yang ini. Jadi sendok sayurnya benar-benar orang hotelnya yang nyendokin gitu ya, dengan mereka juga pakai masker, pakai face shield, terus juga pakai sarung tangan juga pada saat ngelayanin. Jadi benar-benar safe sih. Kita juga sebelum milih hotel juga kita
tanya juga protokol kesehatannya gitu. Nah, so teman-teman, dengan semua manfaat ini kira-kira nih, oke, untuk mengubah seorang seperti Coach Master, apa yang mempengaruhi fungsi hipnosis? Oh, ini Coach, sebentar dulu nih, ada pertanyaan nih dari Mbak Nilam. Apa yang mempengaruhi fungsi hipnosis untuk mengubah seseorang seperti Coach Master? Gitu ya. Gimana tuh, Coach? Ada pengaruh apa tuh sebuah proses hipnosis? Banyak ya. Dari sekian banyak itu yang paling fundamental adalah mindset. Mindset, oke. Mindset seorang yang harus dirubah. Jadi kalau Anda ingin sukses, ya ketika saya belajar hipnoterapi, yang saya rubah adalah mindset saya. Gimana saya harus bisa percaya diri, berani. Pun kalau dilihat ke belakang di masa lalu saya bukan orang yang layak untuk bisa misalkan sukses gitu, karena memang siapa saya gitu. Ayah saya hanya seorang biasa-biasa saja. Saya juga ibu rumah tangga. Saya tinggal di mana? Kayaknya jauh. Tapi ketika saya mengatakan dalam diri saya punya mindset yang tepat, saya tahu caranya seperti apa, saya yakini. Maka itu akan berubah. Jadi menariknya hipnoterapi itu yaitu merubah mindset seseorang. Ya. Betul. Jadi bisa kita bahas di pelatihan itu juga harus ada pembahasan tentang mindset. Betul. Apa mindset? Betul. Gitu. Yes. Ya, dan menerima dan bagaimana cara menghancurkan mental block itu justru malah di awal-awal kita akan ngomongin soal itu kok teman-teman. Jadi tenang aja gitu ya, kita akan dapetin semuanya. Dan buat 2 hari gitu ya, 2 hari training full, ketemu bule dan seterusnya, teman-teman itu eksklusif workshop ini dalam 2 hari, ini cukup dengan biaya sebesar berapa, Coach? 3 juta ya, 3 juta ya. Ya, maka kita malam ini akan kasih harga spesial. Betul. Harga normalnya 3.100.000, teman-teman. Tapi khusus teman-teman nih yang masih stay di Zoom, Coach Adam akan kasih harga khusus hanya untuk malam ini. Yang kontak langsung ke Coach Adam. Nomor teleponnya berapa, Coach Adam? 08 0812 95 44 662. Saya ulang di 0812-9544-662 ya, Coach ya? Betul. Oke, nah silakan teman-teman yang berminat dan tertarik mau closing malam ini di harga berapa, Coach? Khusus malam ini harga normal 3,1 ya, teman-teman ya. Baik, pelatihan ini saya informasikan akan berjalan di Sabtu minggu ini. Jadi memang waktunya tinggal 2 hari lagi. Kamis cuma Sabtu jalan, sudah kita booking di Hotel Amaris dan juga sudah ada pesertanya. Sisa berapa slot lagi ya, Coach? Masih ada beberapa memang, karena memang dari 10. Mungkin karena ada pandemi, jadi kita coba untuk penuhi slot yang ada. Jadi kalau malam ini masih ada kesempatan buat Anda yang benar-benar mau action, saya kasih harga spesial banget gitu ya. Berapa, Mr. Daniel? Ya, kisarannya kalau misalkan Anda, saya kasih yang paling dasar dari harga normal 3.100.000, di harga early bird itu 2.750.000 sebetulnya, dan di early bird sebelumnya 1 bulan sebelumnya harganya hanya 2 juta. Sebetulnya udah tidak berlaku lagi harga 2 juta ini. Namun malam ini kalau Anda benar-benar mau action, saya masih beri kesempatan untuk pembiayaan 2 juta tersebut, karena biaya ini sudah termasuk fasilitas yang Anda dapatkan. Ada native, bertemu dengan native, ada grup WA, juga kita kasih beberapa audio, tadi audio video belajar bahasa Inggris, ada audio juga untuk hipnoterapi seperti itu, 2 hari, makan 2 kali makan 1 kali, snack 2 kali selama 2 hari. Bayangkan 2 hari Anda belajar, dan ini investasi otak. Jadi jangan Anda bandingkan dengan investasi benda gitu, karena ini adalah ilmu seperti itu. Dan apa yang saya sampaikan benar-benar pembelajaran yang bisa membuat Anda memiliki skill yang berfaedah gitu, yang bermanfaat buat Anda. Jadi dengan nilai seperti itu, worth it banget untuk kami tawarkan, karena harga normal kami biasanya kisaran 3 juta, dan di mendekati pelatihan ini harga kembali pada 2.750.000. Jadi kami kasih spesial hanya 2 juta saja untuk 2 hari pelatihan. Plus kami berikan juga sertifikat. Nanti untuk Anda yang membutuhkan sertifikat, kita berikan sertifikat dari lembaga Mantika English. Seperti itu. Demikian, Mr. Daniel. Oke. Ya. Jadi, nah ini beberapa benefitnya sudah saya tulis juga di chat. Jadi khusus malam ini untuk workshop full 2 hari dengan tadi fasilitas, ada relaksasi, ada
install model pembicara, terus kemudian 8 tenses, ngobrol langsung dengan sama bule, hafal kosakata dalam waktu singkat. Ini semua teman-teman ya bisa dapatkan ini semua. Belum lagi nanti ada 32 giga file yang teman-teman bisa dapatkan untuk latihan di rumah sebagai referensi mengisi database kepala teman-teman tentang vocabulary bahasa Inggris. Dan ini teman-teman khusus malam ini cukup ditransfer senilai 2 juta aja. Gitu ya Coach ya? 2 juta aja. Dan ini harganya akan kembali normal pada hari Jumat ya Coach ya? Pada hari Jumat. Oke. Silakan teman-teman. Dan sejauh ini sudah terisi hampir penuh seat-nya. Dan sekali lagi Coach Adam hanya 10 seat setiap kelasnya. Karena masa pandemi ini juga nggak boleh banyak-banyak kan peraturan perdanya gitu ya. Sehingga itu yang menjadi eksklusif sekali gitu ya. Tenang aja nanti teman-teman dapat face shield gitu ya. IG-nya Coach Adam Dayat ya. Nih saya tulis di sini. IG-nya Adam Dayat. Oke. Ini Adam Dayat. Kalau yang personalnya beliau terus atau Hypnocative ya. Hypnocative. Pakai speech nggak Coach ya? Iya, speech. Yeah. Hypnocative speech. Oke. Silakan ya nanti teman-teman yang mau lihat, ini benar nggak sih? Jangan-jangan ini trainingnya baru kemarin doang. Nah, teman-teman ini adalah batch ke-70 berapa, Coach? 72. Ya. Jadi alumninya Coach Adam di luar dari yang corporate dan in-house gitu ya di kementerian dan lembaga, itu nggak masuk hitungan. Yang khusus publik ya, khusus publik gitu ya, itu sudah 72 batch, teman-teman. Ya besok ini 72 batch. Jadi sudah ribuan orang yang sudah merasakan manfaat dari hypnocative speech ini, gitu ya. Dan bahkan beberapa alumninya hari ini menjadi public speaker di masa-masa COVID ya. Dokter siapa Coach yang kemarin Coach yang foto bareng itu? Dokter siapa yang juru bicara dari tim COVID pemerintah? Dokter siapa tuh? Dokter siapa Coach? Aisyah. Oke, nah itu ya. Nah itu sampai belajar sama beliau gitu ya, belajar sama Coach Adam gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya bukan masalah penting nggak penting, tapi bahasa Inggris ini membuka kesempatan teman-teman. Karena bahasa Inggris ini gerbang utamanya teman-teman. Kalau misalnya mau belajar bahasa asing yang lain, jadi kayak pattern-nya bahasa Inggris ini nanti teman-teman mau belajar bahasa Jerman kah, bahasa Prancis dan yang lainnya, teman-teman udah dapat spiritnya nih. Belajar bahasa Inggrisnya, belajar bahasa yang lain jauh lebih mudah. Seriously. Gitu ya. Saya punya sepupu yang hari ini kuliah di Jerman, gitu ya. Dia sudah menguasai bahasa Inggrisnya dengan sangat baik sekali sejak SMP. Gitu ya. Jadi ketika SMA dia fokus belajar bahasa Jerman, lulus SMA ya udah kuliahnya di Jerman. Gitu ya. Jadi buat teman-teman nih kan Clarissa, saya nggak tahu kalau SMA Jet misalnya sekarang nanti mau kuliahnya di luar negeri ya sekarang fokus dulu bahasa Inggris, nanti SMA baru fokus bahasa lainnya, nah baru kuliahnya nanti di luar gitu kan, asik ya. Baik, mungkin misalnya saya akan kasih tambahan bonus bagi malam ini yang mau daftar. Saya akan kasih buku saya gratis dengan 2 CD. Harga buku ini normalnya Rp250.000. Wow. Yang akan saya berikan bagi Anda yang daftar. Jadi Anda hanya tinggal bayar Rp1.750.000 saja, karena yang Rp250.000-nya akan saya ganti dengan buku ini. Seperti itu ya, Daniel. Oke. Jadi ada cashback buku gitu ya, cashback buku ya. Rp250.000. Jadi hanya bayar Rp1.750.000 plus saya kasih 1 buah buku dan 2 CD saya. Ini harga spesial banget untuk malam ini yang menghubungi saya. Seperti itu. Jadi jauh dari harga normal kita, karena kelas ini udah akan berjalan Sabtu Minggu besok. Jadi pastikan kalau Anda ingin benar-benar ikut, nanti akan saya kirimkan form dan placement test-nya. Nanti akan kita analisa. Di hari Sabtu kita mulai jam 8.30 pagi, sudah mulai non-stop ya langsung. Dan kelas ini nggak boring, insya Allah, karena memang banyak peserta yang mengatakan enak banget, nggak terasa. Kirain belajar bahasa Inggris itu bagaimana. Mungkin nanti Anda akan bisa melihat sendiri bagaimana Anda bisa memainkan pikiran Anda. Dan Anda bisa gunakan materi yang saya ajarkan untuk dipakai di rumah. Jadi goal saya adalah Anda bisa belajar bahasa Inggris mandiri, karena saat ini
materi bahasa Inggris di luar sana banyak sekali. Jadi Anda nggak usah khawatir. Kalau dulu saya belajar bahasa Inggris susah. Saya kalau mau belajar listening, saya harus ke mana? Waktu saya kuliah dulu itu ke Wijoyo Center di British Council. Dan itu bayar. Sewa. Mahasiswa harus ada deposit di situ. Bayangan susah. Untuk mendapatkan audio listening dan videonya saja, saya harus punya VHS zaman dulu untuk melihat video bahasa Inggris. Namun sekarang mudah. Nah, bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada supaya Anda bisa lebih baik berbahasa Inggris? Mulai dari mana harus belajar bahasa Inggris? Nanti akan kita bahas di kelas Sabtu Minggu ini. Jadi kalau yang berminat, cepat malam ini juga silakan. Anda nanti bisa hubungi saya akan kirimkan nomor rekening kalau yang berminat dan kita akan ketemu di hari Sabtu nanti. Betul. Oke. Jadi konfirmasi lagi Coach. Jadi kalau malam ini dengan cashback buku Quick Tenses Mastery tadi senilai 250.000, jadi cukup transfernya di 1750 ya, Coach? Iya, betul. Oke, itu ya teman-teman ya. Oke, sip. Nah, jadi teman-teman silahkan kontak Coach Adam malam ini juga untuk amankan seat-nya, dan untuk 5 orang pertama cukup transfer di 1750. Dan teman-teman, tadi ada pertanyaan, apakah setelah training ada coaching dan berapa lama? Itu ada lifetime coaching, ada grup alumni yang Coach Adam nanti dan tim akan selalu ada kuis, sekarang ada macam-macam lah itu di grup alumninya, yang semuanya di grup alumni itu kita dipaksa ngomong bahasa Inggris, guys, gitu ya. Boleh pasang iklan nggak? Boleh, tapi iklannya harus pakai bahasa Inggris. PR nggak tuh ya, teman-teman ya. Mau bikin iklan, harus bikin iklannya pakai bahasa Inggris. Batch berikutnya tanggal berapa? Waduh, ini Mbak Nilam kita belum bisa jawab karena masa pandemi ini. Terus terang orang-orang yang sudah daftar hari ini aja tuh mereka nunggu 2 bulan ya Coach ya. Mereka waiting di 2 bulan. Nah, kita belum tahu kapan ada lagi batch berikutnya gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita udahan nih, kita foto bareng dulu yuk. Sebelum udahan nih, foto bareng dulu boleh? Mas Daryono nyalain lagi dong kameranya. Jet, Kamaya, Nilam, Fatia, tadi udah keburu keluar ya Mbak Raudo ya. Oke, boleh dong nyalain dulu kameranya. Boleh kita foto bareng dulu. Mas Malyanto juga udah nggak ada ya, udah leave ya. Oke, silakan yuk foto bareng dulu. Oke. Oh, nggak bisa nyalain kamera. Oke, nggak apa-apa Kamaya. Oke, Mbak Nilam, Mbak Fatia, sama Jet, boleh nggak nyalain kameranya? Oh, nggak bisa juga kan Nilam? Oke, nggak apa-apa. Ya udah. Mas Daryono nggak perlu pakai hijab juga kan? Oke, kita foto bareng boleh? Oke, siap. Yuk, kita foto bareng dulu yuk. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, sip. Oke, nggak apa-apa Clarissa. Oke, sebentar ya. Sip. Oke. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih semuanya yang sudah join malam hari ini. Mudah-mudahan materi malam hari ini bermanfaat buat teman-teman. Thank you Coach Adam untuk sharing-sharingnya malam hari ini. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa join dan kita ketemu di hari Sabtu. Thank you semuanya. Terima kasih Coach Adam. See you, bye-bye. Bye.